mungkin kalau itu kan udah petinggi-petinggi perusahaan banget ya, tapi kalau kita sebagai masyarakat pada umumnya, itu kita bisa bantu apa gitu? Sobat Medcom, hari ini Olga Agatha ada lagi di sini dan jangan lupa buat yang lagi nonton sekarang, subscribe dulu dong YouTube channelnya biar nggak ketinggalan info-info penting dan juga like, share videonya. Gimana, ada kayak YouTuber belum? Udah cocok. Udah cocok ya? Ya, cocok. Ini sekarang lagi barengan sama Wafa hari ini. Halo dulu boleh sama Sobat Medcomnya. Gimana ini perasaannya habis menikah kemarin? Selamat loh. Lega. Lega? Iya, lega. Tapi langsung balik kerja lagi. Jadi nggak ada honeymoon ya? Ada, tapi masih mungkin tahun depan. Kemana rencananya? Belum tahu. Belum tahu ya, Belum masih direncanakan. dipikirin lagi ya. Masih Tapi so far setelah sebelum dan setelah menikah ada perbedaan apa nih? Nggak banyak perbedaan sih. Lebih enak, lebih lega, lebih bebas. Nggak perlu terlalu sering antar jemput bolak-balik. Itu enak banget. Biasa kan pamit pulang, terus pakai jemput lagi. Jemput lagi, antar lagi. Sekarang udah tinggal bareng. Ya. Oke deh. Ini kalau misalnya Sobat Medcom belum tahu Wafa itu siapa, cobalah berkunjung ke Instagramnya atau LinkedIn-nya. Wah, terkesima. Banyak banget soalnya penjabaran lagi sibuk apa. Nah, yang pertama tuh yang paling atas YouTube sama Google ya. Sebenarnya sibuk apa sih di situ tuh? Oke, jadi di Google itu gue di tim YouTube. Itu sebenarnya mengurusi kerjasama strategic partnerships, sama content partners YouTube itu banyak, salah satunya Metro TV. Jadi TV, kantor berita, kemudian ya YouTubers ya, selebriti yang juga main di YouTube, kemudian studio film, production houses, gitu-gitu. Apa yang mereka bisa lakukan di YouTube dan bagaimana kita bisa membantu mereka, intinya sih seperti itu. Lumayan ini ya, banyak ya, itu baru satu pekerjaan loh. Yang lainnya adalah ini mungkin justru dikenalnya dari sini nggak sih awalnya? Nggak tahu deh. Jadi kalau dikenal siapa? Ya? Nggak ada yang kenal gue. Masa sih? Ini pengen bahas tentang modal rakyat soalnya. Jadi kalau selama ini belum pernah tahu modal rakyat itu apa, ini kalau gue baca-baca sih sebenarnya lebih kayak kalau gue punya modal berlebih, gue bisa minjemin orang-orang yang punya UMKM gitu nggak sih? Ya, intinya sih ini kan konsep yang simple ya. App-app seperti Tokopedia misalnya mempertemukan antara yang menjual barang dengan membeli barang. Gojek yang punya motor untuk Gojek dan orang yang butuh layanan Gojek. Modal rakyat ini mempertemukan orang yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Cuma kita berikan bisnis model yang sustainable, artinya bukan dalam bentuk sumbangan, bukan dalam bentuk kayak misalnya hibah, tapi dalam bentuk pinjaman bisnis. Awalnya lo kepikiran bikin ini gimana caranya? Sebenarnya jadi jauh sebelum gue di industri teknologi, gue itu memulai karir di perbankan. Dan di perbankan itu gue ngelihat sendiri sebenarnya rata-rata industri perbankan swasta nasional kita dan termasuk BUMN juga itu banyak melayani perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan menengah, ya kan. Nah, perusahaan mikro dan kecil itu terutama kalau kita ngomong mikro dan kecil ya, yang kebayang tuh jangan kayak misalnya perusahaan-perusahaan kecil yang misalnya impor atau misalnya trading, tapi misalnya restoran Padang, ya kan, atau warung. Bener-bener yang sekeliling kita banget gitu ya? Iya, bengkel gitu. Mereka kan sulit untuk mendapatkan pinjaman dari sistem perbankan formal ya. Jadi ide ini muncul, sedangkan di satu sisi orang Indonesia tuh sebenarnya banyak banget kelebihan uang. Terutama di kota-kota besar, kayak Jakarta, Surabaya, Medan. Nah, setelah kita riset sedikit, sebenarnya rata-rata orang itu ya of course menyimpan uangnya, let's say kalau nggak di luar negeri, ya kan? Kalau di dalam negeri itu biasanya dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang sebenarnya kan itu bagus ketika misalnya bank membutuhkan likuiditas, tapi kurang produktif untuk ekonomi kita kan. Kenapa nggak itu disalurkan ke UMKM yang membutuhkan? Intinya sih awal konsepnya sih gitu sih pemikirannya. Nah, sejauh ini udah kalau misalnya orang pengen untuk memulai gitu, jadi orang yang nanamin modal di situ, mulainya katanya bisa dari 25.000.
Iya, dari 25.000 udah langsung bisa mulai, tinggal sign up di modalrakyat.id. Terus kita bisa pilih gitu mau ngasih modalnya ke siapa atau Benar, gimana? iya. Jadi nanti login ke istilahnya marketplace-nya. Nanti di situ ada pilihan ribuan lah UMKM yang udah kita curate, udah kita filter. Ini adalah UMKM berkualitas tinggi dari seluruh Indonesia yang kita assess ini udah pantas lah untuk didanai oleh rakyat Indonesia. Oke, nah berarti ini kedepannya bakal jadi salah satu pilihan investasi juga nggak sih? Oh iya, pasti. Justru itu yang kita lagi mau edukasikan ke masyarakat Indonesia sekarang. Kalau misalnya mendanai UMKM itu juga bisa menjadi salah satu alternatif investasi. Jadi bukan melulu misalnya yang kita sudah kenal selama ini familiar ya seperti saham, reksadana, ya kan, obligasi. Tapi sekarang ada juga lending langsung ke UMKM. Kalau itu bunganya sekitar berapa hitungannya per tahun ya kalau itu ya? Per annum itu 12 sampai 25%. Oh lumayan ya? Ya tergantung dari profil resiko UMKM-nya. Kalau dibandingin sama pilihan alternatif investasi lain, bisa bandingin sendiri, nggak usah percaya saya. Iya, saya gua bandingin 7% gitu nanti biasanya 6,5%. Iya, jadi sebenarnya sangat menguntungkan dan aman karena kita udah istilahnya menyaring lah ya, dari puluhan ribu mungkin UMKM yang membutuhkan pendanaan kita udah saring. Ini benar-benar yang the best of the best. Nah, setelah berjalan berapa lama gini, UMKM yang udah kebantu berapa banyak kurang lebih? Gue nggak bisa kasih exact numbers, tapi pokoknya udah ribuan. Dan kita terus bertambah. Dan sebenarnya kalau dari jumlah UMKM itu sendiri kan nggak akan kekurangan ya, karena jumlah UMKM di Indonesia itu ratusan ribu bahkan mungkin jutaan, dan yang membutuhkan pendanaan sangat banyak. Tiap tahun tambah lagi UMKM baru. Challenge-nya adalah bagaimana kita tumbuh secara bertanggung jawab. Grow responsibly gitu. Jadi bukan sekedar nambahin volume, bukan sekedar nambahin GMV, tapi kita memberikan rasa aman untuk pendana-pendana yang ada di platform kita. Kalau mereka akan yakin kalau UMKM yang udah ada di platform kita itu benar-benar the best quality UMKM. Kemarin juga sempat dapat support dari Dubes Jepang bukan? Ya sebenarnya itu kemarin Dubes Jepang sempat hadir di salah satu acara yang kita juga hadir di situ. Kemudian beliau mampir ke booth kita, ngobrol-ngobrol, dan kita kasih souvenir, dan dia tertarik sekali dengan konsepnya, makanya dia kayaknya sambil makan terus nge-post itu. Tapi Bapak Dubesnya emang ramah sih, suka ngupload postingan di Instagram gitu. Nah, itu kayak membuka pemikiran buat oke deh gue akan approach negara-negara lain gitu atau gimana? Justru bahkan sebelum kita ketemu dengan Duta Besar Jepang, kita udah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi dari Jepang. Oh, institusi tapi ya bukan pemerintahannya? Bukan pemerintah, swasta. Yang Jepang itu kan pertumbuhan ekonominya bisa dibilang agak stagnan, nggak secepat kita. Jadi sebenarnya mereka sangat ingin mengeksplor ada potensi-potensi investment apa sih yang ada di luar sana, terutama di Asia ya, karena kan mereka melihat Asia Tenggara apalagi sebagai istilahnya kayak backyardnya mereka gitu. Nah di Indonesia kita hadir menjadi salah satu penyalur investasi yang masuk dari Jepang untuk kita salurkan ke UMKM Indonesia sebagai bentuk pinjaman. Seperti itu. Gitu. Nah untuk negara-negara lainnya udah di plan gitu belum, kayak negara ini kayaknya nih berpotensi gitu-gitu? Plan pasti ada. Ya negara-negara seperti misalnya Jepang, China, ya kan, Singapura, itu kita selalu lihat potensinya, selalu kita explore kerjasamanya. Tapi yang saya mau tekankan juga bukan sekedar investasi dari luar yang mau kita kejar, tapi dari lokal juga. Justru malah base-nya dari lokal sebenarnya ya? Justru dari lokal, karena ini kita ngomongin di Indonesia ya. Kalau saya sih, saya ngerti gitu, hutang luar negeri itu nggak apa-apa, asalkan kita bisa manage exposure suku bunga atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing dan segala macamnya. Sorry ini kalau misalnya ada terlalu teknis gitu, tapi sebenarnya kan dana yang berlebih di lokal tuh banyak sekali gitu kan. Kenapa kita nggak bisa utilize itu gitu? Kenapa hutang bisnis itu, hutang usaha tidak misalnya kita fokuskan ke lokal, supaya kan tidak ada resiko misalnya nilai tukar dan lain-lain kan. Bisnis masuk ke rupiah, meminjam rupiah itu kan enak sebenarnya. Kalau untuk perusahaan gue usah mikirin, aduh nanti dolar melemah menguat, nanti gue bayar bunga berat segala macam. Gitu sih. So far yang naruh modalnya itu lebih kayak anak-anak muda atau perusahaan-perusahaan yang kayak udahlah gue sebar deh duit gue di mana gitu. Ya. Jadi kalau dari segi dua-duanya ada, perusahaan dan orang-orang dan perorangan. Untuk perusahaan ada swasta, lokal maupun internasional, dan biasanya mereka ya tentu perusahaan-perusahaan yang lebih inovatif ya dalam berpikir gitu, dalam memajukan bisnisnya, karena mereka mau explore channel-channel seperti ini. Untuk yang perorangan
ya mungkin not surprisingly itu kebanyakan milenial, anak-anak muda. Umur 20-an, ya kan, bahkan belum 30-an, masih kuliah, fresh grad. Iya, dan mereka juga bersahaja banget. Maksudnya setiap bulan tuh, waktu itu gue pernah ketemu salah satu pendana kita gitu yang mahasiswa. Iya kak, aku paling ada sisa tuh sebulan 100.000, 200.000, dan setelah bayar kos dan lain-lain, aku taruh 50.000 di modal rakyat, dan itu tuh bikin gue kayak wow gitu. Segitu, berarti orang udah mulai aware sama ini gitu ya? Orang sangat aware, dan dia sangat aware sih, sampai tahap udah masuk dong. Udah masuk, iya. Kan dari awareness, consideration, kemudian actually doing it. Gila, kayak pelajaran. Kayak pelajaran nih. Kayak di kampus banget ada tahap-tahapannya. Ada funnelnya, itu sih. Dan gitu. itu potensi itu sebenarnya besar kan, kalikan aja jumlah misalnya, berapa tuh mahasiswa yang profesional di seluruh Indonesia. Dan mereka udah mulai ngerasain benefitnya belum sih sebenarnya, atau emang harus bersabar? Enggak, kebetulan kita karena appeal-nya ke anak-anak muda, kita juga coba sesuaikan dengan istilahnya timeline hidup mereka nih. Pinjaman-pinjaman di platform kita itu rata-rata 1-3 bulan. Oke. Ya, jadi kita taruh dana, pinjamkan ke UMKM, 1-2 bulan, 3 bulan itu uangnya udah kembali lagi. Plus imbal baliknya gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak misalnya butuh uang kan juga misalnya kadang suka mendadak kayak bulan depan butuh uang lagi, bulan depan nggak perlu khawatir. Tapi kita ada juga sih pinjaman yang kayak 1 tahun gitu. Pastinya kalau lebih lama lebih untung dong harusnya. Atau nggak tentu? Intinya konsistensi. Kalau misalnya lu ngasih pinjam ke UMKM sebulan nih, ya kan? Tapi lu tiap bulan ngelakuin selama setahun, gitu, ya kan? Dibandingkan misalnya gue yang minjemnya cuma sekali setahun gitu. Bisa aja lu lebih untung kalau misalnya lu lebih aktif dalam manage profil resiko UMKM yang lu. Nah itu ada kelasnya nggak sih? Maksudnya diajarin? Kalau kita pendana tuh, maksudnya classroom gitu. Iya, kelas-kelas diskusi gitu. Kita nggak ada. Sebenarnya itu ide bagus sih. Iya, kayak saham kan diajarin banget tuh soalnya. Benar. Wah gila, dapat komisi. Ngasih ide nih. Sebenarnya ini konsep yang bagus. Kita sih lakukan dalam bentuk misalnya edukasi mengenai instruksi keuangan. Jadi kita keliling Indonesia tiap bulan tuh kita pasti ada deh 3-4 kali keliling Indonesia, dan kita fokuskan justru keluar Jawa ya. Karena di luar Jawa ini biasanya yang benar-benar membutuhkan pendidikan mengenai inklusi keuangan. Itu orang yang dipinjemin modal atau yang dua-duanya? Dua-duanya. Jadi contoh kalau misalnya kita lagi target kita lagi ke universitas, itu kan biasanya targetnya yang memberikan pendanaan kan, mahasiswa yang materinya kita sesuaikan. Walaupun kadang-kadang ternyata papanya pengusaha, ternyata ini pinjaman juga gitu. Jadi kadang-kadang masuk juga. Nah kalau misalnya kita lagi mau menargetkan untuk kayak si yang peminjam UMKM, kita bisa kerja sama pemerintah setempat ya kan, bisa kerja sama asosiasi pengusaha setempat, atau misalnya kerja sama dengan OJK langsung, OJK yang udah mengumpulkan UMKM-nya. Dan ngomongin soal pemerintah juga, kemarin sempat dipanggil sama Pak Jokowi, sempat sarapan bareng sama ibunya Pak Jokowi. Kok bisa? Itu dalam rangka apa? Enggak sih, sebenarnya kan kemarin gue nikah dan gue kan mengundang Pak Jokowi. Masa gue nggak ngundang keluarganya gitu kan? Jadi gue menyampaikan undangan ke ibunya dan keluarganya. Terus sarapan bareng itu lebih ke arah karena di hotel bareng gitu, atau lo nyamperin ke rumahnya? Enggak, gue ke rumahnya. Iya, kok bisa sih kayak akrab banget gitu maksudnya. Emang waktu itu ngobrolin apa aja sama Pak Jokowi? Jadi waktu itu dipanggil bulan Agustus ya. Sebenarnya ngobrolin tentang ekonomi digital, tentang revolusi industri 4.0. Sedikit ngomongin juga tentang criss-crossing antara dunia gua nih, YouTube dan modal rakyat. Pak Jokowi nanya, jadi kapan YouTuber gamer bisa minjem di platform modal rakyat gitu. Jadi beliau tuh memang pemikirannya tuh sangat maju sih. Kayak yang gitu-gitu tuh bahkan mungkin nggak kepikiran sama orang-orang di ruangan itu, tapi beliau udah bisa melihat itu gitu. Dan kebetulan itu juga sesuatu yang sedang kita kerjakan sekarang, ya kan. Gimana caranya kita bisa istilahnya industri keuangan itu bisa membantu mensupport ekonomi kreatif, ekonomi digital yang not necessarily model perbankan lama itu ngerti cara assess resikonya gitu kan. Gimana cara lo assess resiko kredit channel YouTube gitu. Iya, kan nggak ada yang tahu ya mau ke depannya gimana gitu kan. Kalau perusahaan kan jelas laporan keuangan, pemasukan, untuk rugi segala macam. Tapi kalau misalnya channel YouTube atau misalnya bahkan ide cerita ya kan, ide film gitu atau ide startup yang gitu-gitu kan harus ada yang bisa assess. Gitu. Jadi lo masuk dari angle situ gitu ya. Karena belum perbankan belum ke arah situ gitu. Nah, terus ada rencana kedepannya yang pengen lo kerja sama pemerintah mungkin, atau lo mungkin jadi staf ahli atau apa gitu-gitu nggak? Enggak sih, nggak ada rencana khusus karena kalau buat gue yang penting anak-anak muda Indonesia itu sekarang harus ngerti peran mereka apa sih.
dalam membangun negara ini gitu. Wow. Deep, langsung wow, panik yang nonton semuanya, apa negara diurusin. Artinya ketika kita membangun Indonesia nggak melulu kita tuh harus dalam politik atau pemerintahan. Ketika kita mengerti peran kita dalam membangun negara ini apa, kita bisa tahu apa yang kita bisa lakukan. That's what we do best. Itu sebenarnya udah sangat bermanfaat buat Indonesia. Jadi tapi kalau ada iming-iming kayak, ayolah kamu masuklah jadi staf ahli gitu. Ya kalau iming-iming sih pasti selalu ada ya kayak gitu. Cuma kalau gue lebih fokus ke apa yang bisa gue karyakan sekarang untuk Indonesia, untuk membantu pemerintahan. Gue pelajari kok program-program Pak Jokowi, program-program menteri-menterinya. Gue coba pikirin gimana Google bisa bantu, gimana YouTube bisa bantu, gimana Modal Rakyat bisa bantu, gimana gue secara pribadi bisa bantu, kan? Gimana Inovator 4.0 bisa bantu. Itu gue selalu usahakan gitu. Kalau misalnya di dalam pemerintah sendiri, ya itu sebenarnya sih gue tergantung pemerintah dan Pak Jokowi seperti apa kira-kira mau dikerjakan. Jadi kalau sejauh yang kita ngobrol tadi kan basic lo berarti sebenarnya perbankan dan juga teknologi kan? Betul. Lo waktu kuliah jurusan lo bukannya HI? Sama S1-nya politik dan hubungan internasional. S2-nya? S2-nya bisnis. Bentar, waktu di Cambridge itu langsung S2 atau ada S1-nya lagi? S2. Langsung S2, oke. Terus itu LPDP yang... Iya, beasiswa PDP alhamdulillah. Mau tanya dong gimana caranya bisa dapat LPDP? Maksudnya selain cara yang kita udah tahu bisa dicari di internet ya? Kalau menurut gue sih yang paling pertama, yang paling penting ya, buat gue, lo harus punya visi dan misi dan program yang jelas. Bagaimana lo ingin memajukan Indonesia? Karena itu salah satu essay yang dibikin pada saat submit application. Nah itu waktu itu lo udah punya modal rakyat belum? Belum. Terus apa dong yang lo jual ke mereka, yang lo tawarkan gitu? Jadi waktu itu kan pengalaman gue sebenarnya di perbankan dan gue di situ banyak mengurusi keuangan perusahaan klien-klien gue kan. Jadi sebenarnya waktu itu gue bilang gue ingin membantu memajukan ekonomi Indonesia terutama melalui mungkin perusahaan-perusahaan lokalnya atau BUMN-BUMN-nya yang perlu dibenahi. Intinya sih seperti itu. Makanya juga gue kenapa belajarnya bisnis, karena gue ingin secara profesional mendapatkan pendidikan bisnis yang mumpuni untuk bisa membantu istilahnya membenahi BUMN atau bahkan mungkin swasta ya lokal di Indonesia yang kontribusi ke ekonominya itu sebenarnya besar. Intinya sih seperti itu. Walaupun setelah itu kan gue ternyata gabung Shopee, habis itu ke Google kan. Sebenarnya kan bukan lokal gitu, tapi gue pikir dengan modal rakyat gue bisa membantu nih. Tetap gue bisa membantu selagi gue membangun karir gue, belajar juga lagi kan di perusahaan global yang memang sudah besar dan terbukti. Nah waktu itu untuk perjanjian LPDP-nya apa kalau harus balik ke Indonesia atau gimana sih sistem ininya? Ya jadi gue nggak tahu sekarang ya, tapi kalau gue itu dulu 2015 gue harus kembali ke Indonesia. Tapi dibatasi sih, jadi setelah 2 tahun kalau nggak salah, setelah itu bebas. Jadi kalau misalnya nih yang pengen daftar LPDP sekarang belum punya perusahaan atau belum punya track record yang yang bisa mereka jual lebih ke arah gagasan berarti ya? Atau apa nih menurut lo? Gagasan penting. Menurut gua kalau misalnya lu punya gagasan yang bener-bener lu rasa ini nggak ada lagi nih yang bisa punya gagasan kayak gini dan cuma gue yang bisa eksekusi ini gagasan, silakan coba. Tapi kayaknya ya menurut gue LPDP itu sekarang mereka nyari orang-orang yang sebenarnya langsung siap kontribusi. Begitu mereka dikirim keluar, pulang itu langsung siap berkarya gitu, langsung siap berkontribusi. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang bisa mendapatkan dengan gagasan, karena kan kita nggak selalu kayak mikirin short term ya, mikirin medium term, long term juga. Berarti tips-tipsnya mungkin antara perbanyak pengalaman, perbanyak ide-ide, apalagi sih yang perlu disiapin gitu maksudnya? Ya kalau menurut gue sih intinya kita semua anak muda Indonesia terutama harus jujur sama diri sendiri. Kita harus assess apa sih yang menjadi keahlian kita. Apa sih yang kita bisa lakukan dengan sangat baik, bukan sekedar kayak bisa ya, tapi what is it that you do that you can do best gitu. Dan itu harus dipikirin apa kemudian hubungannya sama yang mau lo pelajarin di universitas yang lo mau tuju gitu. Karena LPDP kan nggak mengenal lo secara deket kan, para penilainya. Mereka sekali ngelihat harus langsung bisa nge-connect nih antara universitas yang lo tuju, yang mau lo pelajarin, kebutuhan Indonesia ya kan, sama yang memang lo bisa lakukan dengan baik. Ini kan segitiga nih harus connect gitu. Menurut gue sih kuncinya sih kayaknya itu ya. Kalau lo pribadi lebih pilih orang yang bisa banyak hal atau yang fokus sama satu hal? Tergantung. Menurut gue kita punya peran masing-masing. Kalau gue sendiri gue orangnya generalis. Gue nggak really good at one thing gitu. Tapi gue bisa kayak manage beberapa hal.
of course posisi-posisi tertentu akan membutuhkan skill-skill yang lebih generalis ya. Posisi-posisi makro, posisi-posisi manajemen. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke problem solving, lu pengen nge-solve satu problem yang sangat spesifik, tentu akan sangat bagus kalau lu punya pengetahuan dan skill yang benar-benar sangat spesifik di arah itu aja gitu. Jadi nggak perlu ngerasa minder kalau, aduh aku tuh anaknya nggak bisa fokus sama satu hal, nggak apa-apa juga sebenarnya ya. Gitu, ada rezekinya masing-masing lah. Pasti ada perannya masing-masing. Oke. Nah ini kan lo tuh baru berumur 27 tahun, tapi udah punya pengalaman. Maksudnya gue tuh bingung gitu loh, lo waktu dari SMA langsung mutusin, oke gue mau gini, atau ngalir gitu aja? Ngalir sih. Ngalir. Kalau ngomongin plan, gue nggak pernah plan untuk kerja di swasta bahkan. Plan gue dulu jadi diplomat. Wow, itu anak HI biasa gitu ya? Kan gue anak HI. Yeah. Tapi ya ternyata nasib membawa gue ke arah yang lain dan alhamdulillah gue tetap bisa berkontribusi sih ke negara. Cuma dengan kapasitas yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu di plan. Tapi sebenarnya kayak gue ngerasa the universe always find a way for us gitu ya. Gue tahun 2014 tiba-tiba kepilih buat mewakili Indonesia di Y20 Summit di Turki. Dan 2016 gue mewakili Indonesia juga di China. Dan itu gue tergabung di sebuah organisasi namanya Indonesian Youth Diplomacy. Oh iya? Ya, saat ini gue masih ketumnya, chairman-nya. Jadi ya meskipun gue gak jadi diplomat, tapi ternyata still gue masih bisa berkontribusi di bidang diplomasi. Masih berhubungan sama itu gitu ya? Nah, lo punya hobi lain gak sih selain mencetak karya? Maksudnya kayak, ada gak sih hobi-hobi yang kayak rakyat pada umumnya gitu loh, main bola kayak Gue suka banget main game. Gue suka banget nonton film thriller dan horor. Sebelum tidur wajib tuh gue tuh kayak nonton film thriller dan horor tuh. Terus apa ya? Gue suka mobil sih anaknya. Gue lumayan anak mobil sebenarnya. Abil anak mobil. Ya, apalagi ya? Jalan-jalan sama keluarga gue gitu sih. Nothing really fancy, tapi umum aja. Tapi berarti lo masih menjalankan hal yang, maksudnya kalau dalam bayangan gue dengan prestasi sebanyak itu, lo kayaknya agak padat gitu loh hidupnya. Yang kayak abis selesai ini, harus ini gitu nggak? Iya, intinya sih manajemen waktu. Kalau gue tuh berusaha mengurangi banget waktu yang kebuang di macet, di jalan, sama di ngalor ngidul atau kayak misalnya spending time untuk hal yang nggak terlalu bermanfaat gitu. Ya. Gue sih coba maksimalin di situ. Karena kalau misalnya kita banyak buang waktu di situ, kayaknya emang nggak akan sempat ngelakuin banyak hal ya. Tapi hubungan lo sama teman-teman, sama keluarga gitu-gitu masih tetap oke, atau kayak ada waktu yang tersita gara-gara lo terlalu sibuk juga? Ya, yang namanya kalau kita berusaha berkarya ya pasti ada yang dikorbankan. Iya, Gak mungkin gak ada yang dikorbanin. Gue di sini nggak mau kayak pura-pura bilang, oh nggak ada yang dikorbanin dalam hidup gue. Gitu ya? Dan semuanya everything is ponies and rainbows gitu, semua perfect nggak juga. Kalau sama keluarga pasti gue usahain selalu dekat. Oh, tetap ya masih ya. Gue pasti ketemu sama orang tua gue seminggu at least sekali. Kan itu udah, menurut gue udah oke banget gitu. Ya kalau teman-teman ya mungkin ya bisa dibilang jumlah teman-teman gue jadi nggak sebanyak yang dulu sih bisa dibilang gitu. Mungkin beda nih kalau kita ngomong kenalan atau acquaintance. Kenalan atau acquaintance, wah banyak banget karena kan ya makin banyak kerja, makin banyak ketemu acara, orang gitu ya. Banyak banget. Tapi temen itu kan ada thresholdnya lagi ya. Ketika kita ngomong temen dan itu ya memang nggak sebanyak gue zaman SMA atau kuliah. Tapi it's fine. Kayaknya gue lebih memang fokusnya ke quality sekarang mungkin makin tua juga jadi fokusnya ke quality bukan quantity. Ada kesulitan yang lo alamin nggak selama ini? Yang mungkin orang kan ngeliat enaknya doang ya kayak wah sukses, tapi di balik itu apa yang orang kira? Wah banyak banget. Itu sih yang selalu ini sih selalu orang ngomongin ke gue. Oke, ini saatnya lo bocor hati semuanya. Gue tuh selama ini apa? Ya mungkin kadang-kadang yang orang nggak sadari kayak misalnya social media gitu. Of course kita akan tell great stories on social media. Iya dong. Karena kan kita mau inspire people, ya kan? Kita pengen orang memiliki perasaan-perasaan yang positif, ya kan? Nggak mau kayak mengisi sosial media dengan konten negatif segala macam. Tapi jadinya mungkin orang nggak ngeliat banyak hal-hal yang gue laluin di belakang kan, kegagalan, penolakan itu banyak banget yang pasti. Banyak banget, dan itu ya memang orang kadang-kadang ngelihatnya enaknya aja gitu. Dan kadang-kadang kayak tuduhan-tuduhan miring kayak Wafa ini mah emang karena misalnya contoh anaknya ini atau dia dibantuin ini, dia didorong ini, wah padahal enggak ya, gue kalau sama temen-temen gue tuh kita benar-benar berusaha bareng-bareng dari awal, bener-bener ya tanpa backingan apapun yang sifatnya miring gitu ya. Jadi memang kita berusaha sendiri gitu. Ya doa dan ridho orang tua pasti gitu kan. Tapi bukan yang kayak misalnya beberapa orang pernah sampai ke gue, karena dibantu ini gitu.
juga. Jadi ada yang kelupaan belum nanya juga nih tentang revolusi industri 4.0. Kita kan cuma sering mendengar istilah itu, tapi mungkin nggak banyak yang punya pemahaman dalam sebenarnya itu apa sih yang direncanain pemerintah, apa sih yang bakal kejadian di kedepannya. Kalau penjelasan dari lo gimana? Sebenarnya kalau kita breakdown ya, revolusi industri 4.0 ini apa sih gitu. Intinya kan ini adalah kalau kita ngelihat revolusi-revolusi sebelumnya, misalnya dari penggunaan uap ya kan, misalnya terus listrik. Kalau 4.0 ini kan intinya adalah internet dan teknologi. Ya kan? Dimana revolusi dalam bidang ini akan mengakibatkan, ya salah satu konsekuensinya adalah mengakibatkan banyaknya hilangnya pekerjaan misalnya. Pekerjaan-pekerjaan manual yang tadinya mungkin tol. Iya, misalnya tol, ya kan, tiket. Kayak nonton bioskop, sekarang gue udah nggak pernah beli tiket sama mbak-mbaknya lagi, gue udah pakai MTX gitu kan. Itu contoh simple dan basic banget sebenarnya. Tapi ketika ini kita aplikasikan misalnya ke contoh misalnya manufacturing, ya kan, food production, ya kan, agriculture, fishery. Itu banyak banget berarti orang yang akan impactnya gimana kehilangan gitu kan? pekerjaan gitu ya kan, pekerja-pekerja pabrik itu impactnya gimana? Kita siap nggak sih sebagai negara buat tiba-tiba workforce kita mayoritas nggak ada pekerjaan, semua jadi pengangguran tanpa income? Apa yang akan terjadi? Dan mereka mau dididik lagi, umurnya masih masuk nggak ya untuk kita misalnya ikut dengan skill baru gitu-gitu? Itu yang sebenarnya harus kita siapkan sama-sama sekarang, dan bukan tanggung jawab pemerintah doang gitu. Gue nggak mau bilang ini tanggung jawab pemerintah, malah kalau gue bilang ini tanggung jawab swasta. Karena revolusi ini diakibatkan oleh swasta loh. Kalian swasta, apalagi perusahaan-perusahaan teknologi, misalnya gue gitu. Itu adalah misalnya precursor dari 4.0 revolution. Karena ya swasta juga harus menjadi bagian dari solusi sebenarnya. Gitu. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakuin, kalau itu kan udah petinggi-petinggi perusahaan banget ya, tapi kalau kita sebagai masyarakat pada umumnya, itu kita bisa bantu apa gitu? Nah, gini, kayak misalnya kalau kita ngomongin diri sendiri aja, untuk kita memastikan bahwa diri kita nggak akan jadi pengangguran dan jadi beban untuk pemerintah aja tuh udah bagus banget. Ya kan? Dengan kita mastiin kita punya skill yang relevan di dunia 4.0 nanti, ya kan. Berarti skillnya itu harus ke arah apa dong? Teknologi sama teknologi, use of technology, ya kan, development of technology. Tapi sebenarnya yang nggak kalah penting, kadang orang sedikit meremehkan juga. Kan nggak semua orang teknis dong. Masa semua orang mau belajar coding? Ya? Masa semua orang mau belajar bikin robot? Gitu. Sebenarnya yang sering orang kelewatin itu adalah kayak hal-hal kayak stakeholders management. Gimana cara kita nge-manage pemangku kepentingan yang kepentingannya beda-beda gitu kan. Itu sebenarnya penting banget, dan itu kan mesin nggak bisa lakukan. AI nggak bisa ngerti orang ini punya kepentingan ini, perusahaan ini punya kepentingan ini, partai ini punya kepentingan ini. AI belum bisa sampai tahap sana. Itu sebenarnya skill yang sangat penting. Kemudian creativity sebenarnya, karena teknologi itu kan helps untuk develop at scale. Tapi apa yang di-develop itu kan sebenarnya harus tetap datang dari kreativitas, ya kan? Ketika kita bicara machine learning, kan kita tetap ngajarin mesin itu untuk learn, ya kan? Apa yang kita ajarin kan itu tetap juga dari manusia, model yang dibuat segala macam. Itu penting sebenarnya. Jadi buat anak-anak SMA yang lagi mungkin galau pilih jurusan kuliah apa, atau mungkin yang dari kuliah bingung mau kerja apa, saran-saran lo apa dong? Saran gua, coba identify apa sih sekarang yang menjadi permasalahan-permasalahan terbesar di ekonomi kita. Karena kalau kita mau optimis nih, semoga kan pemerintah nanti semakin baik, ekonomi kita semakin baik, maka yang menjadi pilar-pilar ekonomi terbesar adalah yang sekarang adalah menjadi permasalahan-permasalahan terbesar. Gitu. Insya Allah itu bisa jadi, kedepannya bisa jadi pilar-pilar ekonomi terbesar. Contoh misalnya kayak masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Kedepannya kalau misalnya di-manage dengan benar, sebenarnya isu lingkungan hidup dan kehutanan bisa menjadi pilar ekonomi yang sangat besar. Entah itu misalnya untuk sektor pariwisata, ya kan, dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu. Nah kemudian dari itu di background lagi, yang lo suka tuh apa gitu. Sebagai mahasiswa, sebagai nanti mungkin calon pencari kerja gitu, yang lo suka apa, yang bisa lo lakukan dengan sangat baik itu apa. Dan gimana itu bisa connect sama nanti pilar ekonomi ini. Skill-skill itulah yang harus dipelajarin gitu. Dan jangan sampai membuang waktu selama kuliah, ya kan. Cari pengalaman magang, cari pengalaman fellowship, ya kan. Conference, volunteering itu penting banget sih. Karena sekarang susah deh kalau kita lulus kuliah terus tiba-tiba lamar kerja with zero experience. Cuma kayak punya ijazah and that's it. Itu lu harus punya pengalaman nih, entah bikin nggak usah mikirin duitnya dulu kali ya. Kalau masih kuliah mah ya udah ikut aja ke panitiaan yang mungkin nggak berbayar, tapi kan lo dapet ilmu gitu kan. Gue mah dulu mikirin duit apa, nggak kepikiran duit sama sekali ya kan. Belajar ilmu politik, hubungan internasional, nggak ada duitnya gitu. Semua kegiatan yang gue ikutin, tapi skillnya
skill misalnya ya tadi stakeholders management, people, ya kan creativity, relationship management, strategic partnerships gitu-gitu ternyata di dunia 4.0 ini nggak kalah penting. Oh. Ada nggak sih komen di social media yang bener-bener kayak bikin sakit banget gitu? Ya pasti ada sih, cuma enggak lah kalau misalnya yang kayak gitu gua Biasa lo pengen lo blok, lo hapus, atau bodo amat? enggak sih, enggak gua blok kecuali kalau misalnya udah mulai di DM ya. Gue sering tuh dapat DM yang misalnya udah kayak personal gitu, tapi enggak sih, kalau yang negatif komen itu gue biarin aja biar orang juga lihat. Oke. Kalau yang godain kakak Bapak ganteng gitu ada nggak? Aduh. Jadi suamiku dong kak. Istri Gitu. gue nonton nggak ya? Ya pasti ada lah. Tapi gue langsung cerita gitu biasanya ke istri gue. Nih ada yang gini. Nih langsung aku delete langsung aku bilang. Menghindari kecurigaan. Tapi istri lo suka insecure nggak? Aduh mana suami gue terkenal ganteng lagi gitu. Dulu gue di Metro TV loh. Enggak sih. Dia juga dia malah lebih sering digodain kayaknya. Oh, nah lo nya insecure nggak kalau dia digodain? Nggak juga. Biasa Kita aja. sama-sama saling percaya lah. Sama-sama kayak, aduh kita tuh udah nggak ada space lagi di otak dan mental kita buat mikirin yang gituan gitu. Jadi kita kayak harus udahlah fokus banget. gitu ya. Iya, kita banyak banget urusan duniawi nih harus diurusin gitu. Yang gitu-gitu kayak kita udah lewat. Ya mungkin tahun pertama pacaran ya biasalah, apalagi dulu LDR segala macam kan. Sekarang Dari sih lo kayaknya kuliah berarti ya pacarannya? pas gua kuliah di Cambridge ya. Iya. Lumayan lama ya berarti ya. Dia kan juga kerja ya kan. Jadi ya udah dewasa mudah-mudahan kita berdua. Amin. Mudah-mudahan juga ini ya lancar ya pernikahannya. Amin. Ya, silahkan Sobat Medcom dicerna sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti berhasil di masa depan. Terima kasih banyak Bapak. Dadah lu boleh sama Sobat Sama-sama. Medcom. Terima kasih. Dadah.